modern di Indonesia. Tapi yang saya ingin tanyakan mungkin kelompok Bini Hwais itu masih ada sekarang. Saya cukup kenyang mengenai yang disampaikan oleh narasumber ini. Kalau orang milenial bilang ini daging semua ini, yang disampaikan ini daging semua. Yang pertama dari catatan saya adalah tentang bahwa isu moderasi itu selalu dituduhkan atau difokuskan kepada glorifikasi agama saja. Jadi intinya hanya berbicara pada konteks agama, sementara hal-hal lain misalkan tentang sosial, bahkan faktor-faktor lain itu tidak kemudian menjadi resonansi dari moderasi keberagaman ini. Tetapi saya tidak ingin berbicara itu, walaupun dituduhkan hanya berbicara agama saja, tetapi saya kira penting Bapak Kiai untuk menjelaskan kepada kita semua tentang sebetulnya akar moderasi itu dari mana sehingga NU memilih jalan tengah kemudian sering diajarkan kepada kita dalam perspektif ini. Misalkan kenapa kemudian memilih mazhab yang 4, misalkan memilih ini kembali tidak Nabi, kenapa kemudian tidak memilih imam-imam yang lain ya. Dari aspek tasawufnya kenapa kemudian memilih Syekh Junaidi Al-Baghdadi dan Abu Qadir Jailani. Kemudian dalam perspektif ilmu kalamnya atau tauhidnya lebih memilih Al-Maturidi dan saya kira itu penting untuk ini sebagai bagian dari internalisasi keberilmuan kita. Kenapa sih para pendiri NU ini, memilih itu sebagai bagian dari penerjemahan dari nilai-nilai tawassul, nilai-nilai hidup itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau melihat dalam tentang sejarah bangsa kita, ya selalu saja para pengamat ini, para peneliti ini memetakan bahwa Indonesia sejak lahir pun itu sudah berada di arus dua sisi ini, sisi ekstrim, sisi moderat, sisi dan kemudian disebut dengan yang memilih sekuler, yang memilih negara agama. Tapi di tengah-tengah itu ada sikap yang kemudian memadukan semua. Kalau melihat dari sejarah bangsa ini, ternyata ya selalu pilihan moderat itu selalu dipilih gitu, selalu dipilih. Jadi bahwa akar bangsa kita ini ya selalu memilih moderasi itu. Nah, tetapi kemudian kenapa tadi ada amatan Pak Kiai yang memberikan titik poin penting bahwa kita ini pengarus utamaan Islam moderat ini di bangsa kita masih jauh karena belum menyentuh kepada aspek-aspek lain terkecuali agama. Nah ini sebetulnya apa persoalannya? Apakah memang kesimpulan itu dari ketidakberdayaannya NU masuk ke ranah-ranah strategis tadi, ukurannya itu begitu, atau memang apakah secara faktual memang begitu adanya masuk ke ranah-ranah terpenting, atau karena fenomena kementerian-kementerian yang strategis itu banyak diisi oleh mereka-mereka yang dianggap sebagai radikal atau seperti itu, atau bagaimana? Mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, ini Pak.
Soal pengesahan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermateri yang saya hormati dan ketua PCNU serta ada Habib, rekan-rekan diskusi yang saya hormati, berbicara tentang Islam moderat itu masih debat-debat satu sisi, karena ada juga yang berpendapat bahwa berbicara Islam moderat, kenapa kita tidak berbicara tentang umat yang moderat atau umat wasat yang di NU sering sekali itu dan sering diucapkan oleh NU. Walaupun saya tahu bahwa NU itu sendiri, siapapun orang yang kafah dia memahami NU udah pasti moderat ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya anak muda NU itu tidak perlu berbicara tentang Islam moderat, karena NU itu sendiri sangat moderat. Kalau dengan garis bawah tadi dia memahami frame berpikir yang itu sendiri, yang tiga alur berpikir NU. Tapi kalau ada yang bertanya bagaimana kalau orang yang berideologi itu tetapi dia misalnya ekstrim, saya katakan tadi bahwa NU yang asli itu selalu moderat. NU yang asli ada lagi. Lalu yang kedua, kenapa saya katakan bahwa kita tidak berbicara tentang, kenapa kita berbicara Islam moderat sementara di luar Islam itu juga kan ada yang ekstrim juga. Kalau yang kita pahami tentang moderat itu adalah tengah-tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, begitu kira-kira. Kenapa saya tawarkan? Kenapa kita perlu diskusikan juga tentang umatan wasatiyah tadi, atau umat yang tengah tadi, atau umat yang moderat tadi? Karena memang tadi kita berbicara tentang Madinah misalnya, di mana wilayah Madinah itu dia berbicara tentang tengah-tengah atau moderat. Rasulullah sendiri itu mempraktikkan tadi, dia tidak ekstrim kepada orang Yahudi saat itu misalnya, dan tidak ekstrim kepada yang lain, tengah-tengah. Kenapa kita tidak gaungkan itu? Dan konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa kalau kita istilahnya menggaungkan umatan atau umat yang moderat? Kalau berbicara umat itu kan dia tidak berbicara agama, ansih, tapi dia berbicara juga di luar isme atau keyakinan di luar Islam. Karena apa? Karena di luar Islam itu juga ada yang dikategorikan tidak moderat tadi. Nah, misalnya sekarang yang di luar negeri itu ada yang membakar Al-Quran, karena dikatakan bahwa Islam itu adalah agama yang polos, penuh dengan kebencian, penuh dengan kekerasan dan lain sebagainya. Arti efek dari pemahaman terhadap Islam yang moderat tadi adalah cuman ada di Islam itu sendiri. Saya bukan berarti menafikan karena Islam di sana, tetapi di Indonesia ini kan banyak agama. Lalu kenapa kita tidak berbicara umat yang tengah-tengah di dalam pemahaman, pemikiran, berbicara dan berperilaku? Itu maksud saya. Karena itu tadi materi juga berbicara tentang Pancasila, di mana semuanya sudah terangkum di sana. Benar tadi memang kalau apakah memang ketidakadilan itu justru kan? Justru akar permasalahan dikatakan ada yang keras, ada yang lembek, ada yang radikal, ada yang ekstrem itu justru dia ingin memperjuangkan Islam yang berkeadilan tadi. Coba nanti pemateri atau Pak Kiai bisa menjelaskan lebih luas lagi tentang konsekuensi kalau kita memakai kata umat tadi dengan yang Islam. Karena kalau memakai Islam yang moderat, contoh Islam yang selama ini selalu dicitrakan bahwa kalau ada yang radikal, kalau ada yang ekstremis, ternyata itu adalah Islamnya yang belum moderat. Seperti itu. Islam yang moderat yang ala Rasulullah kan? Karena kan kalau orang berkiblat ke Rasulullah, maka sebenarnya di Islam itu tidak ada yang namanya radikal dan lain sebagainya tadi. Apanya yang salah? Kayak gitu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, silakan langsung aja. Mas Arif, mau pakai biar suaranya kedengeran sama netizen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Moderator sekaligus senior saya, Pak sahabat Binos dan Moderator yang saya hormati, Dr. Rasyid Salahuddin MH. Tadi sangat menarik juga untuk membahas soal modern di Indonesia. Tapi yang saya ingin tanyakan, mungkin kelompok bini Ikhwanis itu masih ada sekarang yang sering mengkafir-kafirkan orang misalkan. Jadi detik-detik mengkafirkan yang tidak sefrekuensi dengan mereka kafirkan. Itu masih ada di Indonesia. Mungkin tadi saya dengar dari narasumber pun di instansi kementerian pun ada. Dan murjiah pun masih ada, gini murjiah sampai sekarang. Kayak yang sebalikan dari Ikhwanis tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari modernnya misalkan kita misalkan itu kan itu pasti tadi dikatakan oleh Pak dan Pak Rahmat yang benar kalau misalkan itu pasti berat. Tapi modern di sini bukan berarti ke sesama Islam, tapi ke non Islam pun kita harus berat. Nah, terkadang saya baca di media sosial, baik itu Twitter, baik itu di berita-berita terkini bahwa umat Islam belum bisa berat apabila dipimpin oleh non Islam. Sedangkan kita belajar untuk berusaha menjadi berat. Nah, terus terima kasih. Ini adalah pertanyaan menarik dari KPU untuk Basnas. Ini dari Ismu. Saya PMI. PMI. Ya. Saya kira sepakat bahwa Gen NU itu memang sangat berat, sudah tidak dipersoalkan. Nah itu baik dari sisi politiknya sangat akomodatif, politik wajar, kemudian juga tasawufnya juga mensinergikan antara fikih dan tasawuf seperti Al-Ghazali, Al-Baghdadi, kemudian kekuasaan juga sekali lagi aswaja. Jadi kalau misalnya pikiran itu sangat dipengaruhi oleh iklim, maka saya kira yang sangat relevan untuk konteks masyarakat Nusantara itu ya jalan migrasi sesungguhnya, dan NU tampil untuk mengokohkan kondisi seperti itu. Apalagi juga kita tahu dalam kesejarahan Islam yang datang ke Nusantara itu tidak melalui jalur peperangan, tapi lewat tarekat, lewat perdagangan, lewat tasawuf, yang di dalamnya tentu yang lebih kedepankan itu adalah semangat akomodatif, semangat toleransi, semangat moderasi. Jadi ini sangat ini selaras dengan risiko ke-NU, kira-kira seperti itu. Apalagi juga kita tahu bahwa kelahiran NU juga dipengaruhi oleh situasi di tanah Hijaz, di mana paham keagamaan dalam titik tertentu dianggap telah jatuh dalam kutub yang ekstrim melalui proyek puritanisasi. Bagi NU keagamaan yang lurus itu bukan berarti memerangi praktek lokal, tapi bagaimana lokalitas itu kemudian disentuh dengan pendekatan-pendekatan keagamaan. Jadi dakwahnya kultural. Ini juga sekali lagi semakin menguatkan alasan mengapa Nahdlatul Ulama berada dalam jalur migrasi. Yang ini sekali lagi maksud saya jadi pemilihan tokoh-tokoh itu, misalkan faktor tokohnya, Junaidi Al-Baghdadi kenapa dipilih? Apakah tasawufnya Al-Baghdadi itu apakah memang mencirikan moderat kedua? Lalu
pikirnya misalkan sapi yang berat, Ya. memang faktor sapinya yang moderat atau memang karena itu ya? Ya. Boleh dijelaskan? Ya betul, ini jadi kalau kita lihat pilihan-pilihan teologi Ahlussunnah wal Jamaah, baik tasawufnya, kemudian fikihnya, saya kira ini mencerminkan tentang semangat moderasi ketika mungkin dalam bacaan para ulama Nusantara, tasawuf sebelum Al-Baghdadi seperti dilambangkan, disimbolkan misalnya dengan kehadiran para sufi yang sangat yang seolah-olah mengabaikan fikih, Al-Halaj, kemudian Al-Misri, Rabi'ah Adawiyah, maka tasawuf seperti itu ditinggalkan. Dan tentu juga di tanah Jawa masih ada yang menggunakan pola seperti itu, seperti dalam cerita tentang Syekh Siti Jenar. Tapi para ulama NU dia lebih terpikat untuk mengembangkan paham-paham keagamaan yang berat, dan ternyata ijtihad ini selaras sesungguhnya dengan alam pikiran masyarakat Nusantara. Coba kita lihat, masyarakat kita itu bukan masyarakat seperti di Timur Tengah misalnya, setiap peralihan kekuasaan selalu dengan kekerasan. Pakistan dan banyak negara lain berhenti menjadi presiden dengan cara dibunuh. Tapi kita selalu memilih jalan-jalan yang kira-kira jalan tengah. Mungkin bacaan ala pendiri Nahdlatul Ulama seperti itu. Jadi saya tidak bisa membayangkan misalnya di pondok pesantren dia mengajarkan tasawuf ala Al-Halaj misalnya, dan tentu akan mendapatkan resistensi tentu dari masyarakat sekitar. Atau mungkin yang tadi kata sebagian pemikir bahwa pola pikir seseorang itu juga banyak dipengaruhi oleh sejarah, oleh latar sosiologis, bahkan juga oleh iklim. Kira-kira seperti itu. Iklim di kita itu adalah iklim yang sangat moderat juga, ada hujan, ada panasnya dengan sangat seimbang. Maka ini juga berpengaruh terhadap cara berpikir seseorang, cara berpindah seseorang, cara melakukan pilihan-pilihan termasuk dalam keagamaan. Seperti juga beberapa kalau kita lihat dalam konteks politik dia berhasil itu karena dia bersikap eklektik sesungguhnya, dia menggabungkan semua paham yang ada, dia mengolah energi setiap agama, dan dia tampil merambutnya dalam sebuah falsafah. Dia tidak pernah menyebut ideologi dalam satu judul itu. Dia tidak pernah sekalipun mengatakan satu Juni itu menyebut Pancasila sebagai ideologi. Ini menunjukkan tentang semangat moderasi sesungguhnya. Dia mengatakan Pancasila itu sebagai worldview, sebagai Ratonsaw, sebagai filosofi Islam, sebagai dasar sebenarnya yang semakin menunjukkan tentang watak moderasi kita dalam bernegara, dalam beragama. Kira-kira seperti itu. Saya sepakat tadi bahwa moderasi itu tentu hari ini yang determinan itu adalah isu keagamaan, walaupun tentu juga kita harus menggeser kepada isu-isu lain. Dalam kajian Islam misalnya atau PRD hadis, ketika demokrasi hanya memunculkan satu isu saja, isu keagamaan saja, sementara isu lain yang lebih berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, akses ekonomi misalnya, dan lain sebagainya, maka sesungguhnya demokrasi yang kita rayakan bukan demokrasi yang substansial, tapi hanya sebatas perayaan elektoral saja, hanya kompetisi elektoral, dan itu dia sebut dengan demokrasi iliberal demokrasi. Iliberal demokrasi itu sesungguhnya yang sangat menguntungkan kaum oligar sebenarnya, dengan watak pokoknya sangat predatoris. Jadi kita isu-isu keagamaan sesungguhnya selalu berada dalam tarikan-tarikan kepentingan itu. Jadi siapapun calon kepala daerahnya, presidennya, selalu mereka dimanfaatkan oleh kaum pemula untuk mengamankan seluruh aset dan kepentingan politiknya. Itu yang disebut sebagai demokrasi iliberal. Dalam kompetensi elektoral itu jangan-jangan isu keagamaan ini hanya sebagai niaga,
hanya sebagai bukan bumbu, hanya sebagai cara untuk menarik simpati massa. Sementara pemenang aslinya sebenarnya bukan Anies dan Ahok, tapi sesungguhnya adalah para pemuda yang ada di belakangnya. Itu yang dia kritik dari praktek demokrasi dalam 20 tahun terakhir pasca lalu. Itu kemudian saya sepakat dengan Bapak bahwa kalau saya melihat bahwa moderasi di kita ini cukup menjanjikan sebenarnya, apalagi karakteristik masyarakat kita, apalagi NU menjadi mainstream, menjadi arus utama dalam kiblat keberagamaan kita. Jadi kalau Indonesia mayoritas Islam, NU adalah mayoritas, maka serikat NU sebenarnya adalah ormas terbesar di dunia sebenarnya. Tapi dalam kajian terakhir tentu pengarus utamaan moderasi Islam itu mengandaikan terpenuhinya 5 faktor utama. Yang pertama yang Bapak sebut sebagai sumber daya tadi. Pertama adalah sumber daya moral. Tentu NU sudah sangat pasti berbicara tentang ini. Sumber daya moral itu di dalamnya adalah integritas, adalah keterlibatan dengan penghayatan keagamaan, sumber daya moral. Yang kedua adalah sumber daya material. Ini yang menjadi problem utama serikat di kita, perserikatan di kita. Tidak punya cukup kesempatan yang luas untuk mengakses kepada sumber daya material. Yang ketiga adalah sumber daya kultural. Saya kira kita sudah sangat kuat untuk berbicara tentang sumber daya kultural. Kan wilayah jauh lebih tua daripada KNRI. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. Saya kira NU sangat melimpah sumber daya ini, walaupun kebanyakan masih lapisan terbesarnya masih paham keagamaan tentu saja, sementara teknokrat dan sebagainya saya kira tidak cukup dominan. Dan yang terakhir adalah sumber daya sosial organisasional. Saya kira 5 sumber daya ini akan mempercepat pengarus utamaan moderasi. Sumber daya moral, sumber daya material, sumber daya manusia, sumber daya sosial organisasional. Kalau saya tidak cukup khawatir, kalaupun misalnya pakai Quraisyah, Pak siapa lagi? Kiai Habib wafat, siapapun pasti akan wafat. Tentu akan banyak tugas, tentu akan banyak lanjutnya tentu saja. Mereka telah menyemai kader-kadernya. Tentu mereka tidak akan lahir langsung menjadi Habib Lutfi, tapi saya kira artikulasi mereka pada akhirnya akan membuahkan hasil, akan menjadi ke depan. Tentu mereka yang akan menjadi juru bicara selepas para tokoh itu. Saya kira begitu ya itu. Jadi setiap zaman pasti akan ada ini, akan ada juru bicara. Mungkin juru bicara sekarang ada ini, maka ke depan juru bicara itu akan terus berbicara. Isu keagamaan sementara aspek lainnya tidak pernah tersentuh. Jangan-jangan orang menjadi radikal itu bukan karena agama sebenarnya, tapi karena ekonomi, tapi karena kesenjangan. Jadi bukan karena sila pertama, tapi dia menjadi radikal itu karena sila kelimanya tidak pernah diselesaikan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira itu sangat luar biasa tadi pembahasan ya. Sudah ditarikan, soalnya sudah menjelang sore. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai, tapi saya ingin menggarisbawahi paling tidak 3 poin. Bahwa yang pertama di model gerakan Islam di Nusantara ini ternyata juga ketika dikompar dengan gerakan Islam di sana, di luar negeri, ternyata juga punya karakter, gitu ya, punya ciri khas masing-masing.
atau paling tidak punya ciri khas tersendiri. Yang ini justru pada sisi tertentu juga menjadi modal bahwa pengaruh utama Islam modern juga bisa menjadi potensial. Satu itu. Terus yang kedua, bahwa secara normatif langkah yang harus ditempuh untuk supaya Islam modern ini bisa menjadi arus besar, bisa menjadi arus utama di Indonesia. Tadi yang pertama melalui sosialisasi tentu saja, ketika konsep Islam modern itu sudah. Lalu yang kedua, bagaimana selain dilakukan sosialisasi, lebih dalam lagi adalah melalui praktek edukasi di semua kalangan, bahkan di level terdini mungkin ya. Lalu selanjutnya juga dilakukan apa namanya tadi institusional, bahwa tidak hanya diajarkan, bahwa tidak hanya disosialisasikan, bahwa harus dilembagakan supaya jelas nanti tentang siapa yang bekerja, alat buktinya apa dan sebagainya. Yang terakhir juga tentu kan harus diintervensi melalui penetrasi legislasi. Saya kira di situ mungkin nanti pentingnya para penguasa juga dalam rangka memasukkan nilai-nilai moderasi tidak hanya pada ranah dakwah, tapi lebih dari itu juga pada ranah regulasi. Lalu yang ketiga tadi coba sempat saya garis bawahi adalah bahwa selama ini kita hanya fokus pada ranah silat satu, ya, pada ranah keagamaan. Sementara bisa jadi faktor lain yang akhirnya orang menjadi ekstrim, orang berani melakukan sesuatu di luar nalar kata-kata atau bisa menjadi sangat radikal, itu hanya justru malah karena faktor silat kelima, karena merasa tidak mendapatkan atau hanya karena urusan perut yang tidak tertuntaskan. Nah, di dua tiga poin tadi saya kira sahabat-sahabat juga sudah pasti memiliki garis bawah yang lain. Dan sebelum ini saya serahkan ke Pak Ketua PCNU dan ke Pak Habib, saya ingin justru mumpung masih hangat bahwa apa yang ada di kepala dari benak sahabat-sahabat untuk disalurkan terlebih dahulu. Kalau sudah tersalurkan kan enak. Jangan sampai tidak tersalurkan, ini ada repot. Mumpung masih ada, saya kira bolehlah dari sahabat-sahabat untuk menyampaikan entah itu ketidaksetujuan, entah itu pertanyaan, entah itu teori sendiri mungkin, atau pandangan dan pendapat soal bagaimana cara agar Islam modern ini menjadi arus utama di Indonesia. Siapa dulu nih?